Masih Gali mau coba masuk dan ini dia tembak dari Gali Freitas dan itu adalah signature shot yang dilepaskan tentunya oleh Gali Freitas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, kita kali ini ngomongin pertandingan antara Persebaya Surabaya kontra PSM Makassar. Oke, kita mulai. Lampu Stadion Gelora Bung Tomo menyala terang pada 25 Februari 2026. Udara Surabaya terasa padat oleh harapan dan ketegangan. Di atas rumput yang sedikit lembab oleh embun malam, Persebaya Surabaya dan PSM Makassar saling menatap dalam laga yang lebih dari sekedar perebutan 3 poin. Ini tentang harga diri, momentum, dan arah musim yang mulai menemukan bentuknya. Sejak peluit awal dibunyikan, intensitas pertandingan langsung menyentuh titik tinggi. Persebaya tampil dengan pressing agresif dan transisi cepat, seolah sadar bahwa dukungan puluhan ribu bonek di tribun adalah energi tambahan yang tak boleh disia-siakan. PSM dengan pengalaman dan karakter kerasnya memilih pendekatan lebih disiplin, menutup ruang dan menunggu celah untuk melancarkan serangan balik. Momen penentu hadir pada menit ke-27, sebuah pergerakan dinamis dari sisi sayap membuka ruang jantung pertahanan PSM Makassar. Bola dilepaskan dengan presisi dan penyelesaian akhir yang tenang menggetarkan jala gawang. Skor 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Masih Gali mau coba masuk dan ini dia tembak dari Gali Freitas dan itu adalah signature shot yang dilepaskan tentunya oleh Gali Freitas. Stadion bergemuruh. Gol itu bukan hanya angka di papan skor, tetapi simbol keberanian mengambil resiko di laga besar. Mengacu pada laporan sejumlah media nasional pada hari yang sama, kemenangan tipis ini menjadi penanda penting bagi konsistensi Persebaya di papan atas. Bukan sekedar menang, tetapi menang dengan kontrol emosi dan manajemen permainan yang matang. Setelah unggul, Persebaya tidak larut dalam euforia. Mereka menurunkan tempo ketika perlu, menaikkan intensitas saat ditekan, dan menjaga organisasi lini belakang tetap rapat. PSM Makassar sendiri tidak tampil buruk. Justru di babak kedua, tim berjuluk Juku Eja itu menunjukkan karakter sesungguhnya. Mereka meningkatkan tempo, memaksimalkan duel udara, dan mencoba memecah konsentrasi pertahanan tuan rumah melalui variasi serangan. Beberapa peluang tercipta, namun penyelesaian akhir dan ketangguhan lini belakang Persebaya menjadi pembeda. Disinilah letak makna laga ini. Sepak bola modern bukan hanya tentang kreativitas menyerang, tetapi juga tentang disiplin kolektif. Persebaya memperlihatkan keseimbangan antara agresivitas dan kehati-hatian. Setiap pemain tampak memahami perannya, bergerak tanpa bola dengan cerdas, dan menjaga jarak antar lini tetap kompak. Ini adalah gambaran tim yang mulai matang secara taktik. Kemenangan 1-0 sering dianggap sebagai hasil minimalis, namun dalam kompetisi yang ketat, skor tipis justru kerap menunjukkan efisiensi dan fokus. Tidak ada ruang untuk kesalahan fatal, tidak ada kemewahan untuk lengah. Dalam laga ini, Persebaya menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan di bawah tekanan tanpa kehilangan identitas permainan. Secara psikologis, hasil ini memberi dorongan besar dalam fase kompetisi ketika persaingan menuju papan atas semakin sengit. Setiap poin menjadi krusial. Laporan media menyebut kemenangan ini juga memutus tren kurang positif lawan, sekaligus memperkuat posisi Persebaya dalam perebutan zona elit klasemen. Momentum seperti ini sering menjadi titik balik perjalanan sebuah tim dalam satu musim panjang. Namun cerita tidak berhenti pada statistik dan klasemen. Ada narasi tentang rivalitas dua klub besar dari kawasan timur Indonesia. Persebaya dengan sejarah panjang dan basis supporter militan, PSM dengan tradisi kuat dan mentalitas pantang menyerah. Setiap pertemuan mereka selalu syarat emosi, intensitas, dan drama. Laga kali ini kembali menegaskan bahwa rivalitas tersebut tetap hidup dan relevan.
Dari sisi teknis, pertandingan ini juga memperlihatkan evolusi taktik kedua tim. Persebaya lebih fleksibel dalam membangun serangan, memanfaatkan lebar lapangan dan rotasi posisi antar pemain. PSM mengandalkan struktur permainan solid dan transisi cepat. Perbedaan pendekatan ini menciptakan duel menarik yang tidak monoton, penuh dinamika dan perubahan ritme. Yang paling mencolok adalah bagaimana kedua tim menjaga profesionalisme di tengah tekanan tinggi. Duel fisik keras tetap berada dalam batas regulasi, protes terkendali, fokus utama tetap pada permainan. Dalam konteks sepak bola nasional yang terus berkembang, kualitas manajemen pertandingan seperti ini patut diapresiasi. Kemenangan Persebaya atas PSM bukan sekedar catatan skor 1-0 di arsip kompetisi. Ia adalah potret tentang pentingnya konsistensi, kecerdasan taktik, dan kekuatan mental. Dalam laga besar, detail kecil sering menjadi penentu. Satu celah di pertahanan, satu keputusan sepersekian detik, satu sentuhan akhir yang presisi dapat mengubah arah cerita. Bagi PSM, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi berharga. Kompetisi belum selesai. Justru dari tekanan seperti inilah mental juara ditempa. Respon pada pertandingan berikutnya akan menentukan apakah hasil ini menjadi sekedar sandungan atau titik kebangkitan. Bagi Persebaya, malam itu adalah perayaan yang pantas. Namun perayaan terbaik dalam sepak bola adalah konsistensi. Jika energi, disiplin, dan keberanian yang ditunjukkan pada laga ini mampu dijaga, maka kemenangan tipis ini bisa dikenang sebagai salah satu fondasi perjalanan besar musim 2026. Di bawah cahaya stadion dan sorak ribuan suara, satu gol telah cukup untuk menulis kisah. Bukan kisah tentang dominasi mutlak, melainkan tentang determinasi. Dan dalam sepak bola, determinasi sering kali menjadi pembeda antara tim yang sekedar bersaing dan tim yang benar-benar siap bermimpi lebih tinggi. Oke teman-teman, cukup sekian sajian konten pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali mencoba masuk dan ini dia tembak dari Gali Freitas dan gol! Itu adalah signature shot